Hey everyone, welcome back to the Next Cinema Channel. Masih sama gua Ri di sini yang bakal kasih kalian list sebuah film terbaik dari salah satu aktris, penyanyi dan model muda nan cantik yang juga bakal lebih fresh lagi dalam genre romance dan juga horor dan juga dari ranah film Indonesia. Aktris muda yang bakal fresh dengan filmnya ini adalah Yoriko Angelin. So sebelum masuk ke dalam list-list film terbaik dari Yoriko Angelin versi dari gua ini, kalian bisa pencet dulu tombol subscribe-nya serta juga aktifin notifikasinya ya. Kalau sudah, mari langsung aja kita mulai list filmnya. Gue tantang lontar mau. Kalau lu yang minta, gue pasti akan lakuin. Lo harus ngegambar mukanya Sumarni di gudang sekolah yang terkunci. Oke. After School Horror 2. After School Horror dari seri yang kedua yang seperti dalam judulnya ini bakal bergenre horror yang juga meneruskan kisah dari sebelumnya dengan menarik serta aura suspense yang cukup mencekam. Menceritakan tentang keseharian remaja sekolah yang diawali dari siswi bernama Eva menantang siswa bernama Putra untuk melukis wajah dari seorang wanita yang pernah hidup pada tahun 50-an bernama Sumarni. Putra yang saat itu tergila-gila karena cintanya kepada Eva harus berani menggambar pada saat tengah malam di dalam gedung sekolah yang cukup menyeramkan. Dan berawal dari kisingan itulah yang malah berakhir menjadi bencana. Kalau kalian udah pernah nonton film-film horor sekolahan seperti Dread Out, Tabu, dan Sunyi, pasti udah gak heran lah sama film yang memang mirip-mirip dengan konsep yang seperti ini. Filmnya sendiri sih menurut gua ya 50-50 lah. Nggak terlalu jelek dan nggak terlalu bagus juga. Lebih tepatnya sih gue cuma suka sama pemerannya daripada ceritanya, apalagi dengan efek-efek yang ya meh lah gitu. Gue harap sih jangan dibandingin sama film ya. Kalau kalian bisa bandingin, mending sama sinetron aja lah. Disclaimer juga ya, gue di sini cuma sebagai penontonnya aja dan mengutarakan pendapat dan kritik bebas gue tentang filmnya. Jadi kalau ada yang nggak suka dengan pendapat gue ya abaikan aja, oke? Kembali kepada Yoriko Angelin yang tampil apik dan tentu aja cantik di film ini. Menurut gua cukup pas sih sama perannya yang menjadi cewek angkuh dan juga menarik. After School Horror 2 yang mempunyai genre horor dengan cukup mencekam apalagi dengan acting menarik dari Yoriko Angelin sendiri bakal di bawah rating 4,8 di IMDb. Acara Uka-Uka itu beneran tahu. Apalagi ya, dia tuh bisa memperlihatkan dua sisi dari dunia. Gue bakal tetap ikutan acara Uka-Uka. Biar buktiin ke kalian semua kalau acara Uka-Uka itu nggak mending. Uka-Uka The Movie, Nini Tulang. Uka-Uka The Movie masih sama seperti film di list sebelumnya yang bakal mengarah ke dalam sebuah film dengan bergenre horor yang juga punya cerita yang juga menarik. Menceritakan tentang sebuah acara televisi bertajuk Uka-Uka yang sedang booming dan membuat seorang mahasiswi bernama Sally meyakini acara tersebut adalah sebuah rekayasa dan menantang diri untuk ikut serta dalam uji keberanian itu. Bertepatan pada hari H, seluruh tim Uka-Uka sendiri sedang menuju tempat lokasi uji keberanian terbaru mereka, yaitu di Alas Moyang yang ternyata memang menyimpan rahasia kelam dan juga menyeramkan. Kalau ini mungkin bakal jadi kebalikannya dari film sebelumnya. Sinematografi dan konsepnya bagus, tapi nggak sama para pemerannya gitu. Ya, kecuali acting dari Yoriko sendiri. Gue juga nggak bilang kalau filmnya ini bakal bagus dari segi keseluruhannya ya. Tapi intinya sih kalau kalian menonton film ini tinggal ikutin alurnya aja lah. Selain itu menurut gue yang bisa menyelamatkan film ini dari kritikan pedas para kritikus film Indonesia sih harapannya Yoriko Angelin. Tapi ya seperti nasi yang berubah menjadi bubur, cuma hanya mengandalkan aktris muda seperti Yoriko yang tampil apik di film ini mungkin gak bisa mengangkat standar dalam filmnya ya. Gue agak sedikit menyayangkan sih, coba aja bisa menggait sedikit aktor dan aktris senior yang memang udah pengalaman di film horor. Pasti bakal rame dah. Dan sekali lagi ini cuma pendapat gua aja ya. Balik lagi ke selera orang yang memang bakal berbeda-beda pada saat nonton film. Jadi coba komen pendapat dan kritik kalian tentang film ini di kolom komentar ya. Uka-Uka The Movie dengan cerita menarik dan bergenre horor yang tentu aja nggak biasa dari ranah film Indonesia ini bakal di rating yang masih di bawah standar dengan 4,9 di IMDb. Ini ya, pacar lo di Bandung. Ini lo, maksud kamu apa? Lu aja kali kecentilan, lu tuh genit, ganjen, gatel, semua orang udah tahu lihat. Trilogi dari Dilan. Trilogi dari film Dilan ini mungkin adalah salah satu film yang tersukses dan terbaik dari Yoriko Angelin sendiri, dan gue sering banget membahas tentang film Dilan ini. Ya walaupun memang bukan jadi main role-nya, gue rasa Yoriko Angelin bakal tampil cukup apik banget.
Menceritakan tentang sepasang remaja SMA yang memendam rasa cinta di dalam hatinya bernama Dylan dan Milea dengan penuh kendala masalah mengenai relationship, pertemanan, tawuran, dan hal-hal menarik lainnya. Gue cukup mengapresiasi sih sama karakter Wati ini yang sampai final dari film Dylan pun banyak banget scene penting yang diselipkan, yang berarti Yoriko Angelin sendiri terbilang sudah sukses untuk memerankannya. Dari jarak film-filmnya pun gak bikin kalian bosan gitu, apalagi pada seri penutupnya yang menurut gue cukup pas lah. Walaupun gak menjadi main role dalam filmnya sendiri, Yoriko Angelin tampil maksimal dan punya ciri khasnya tersendiri yang membuat dirinya menjadi terkenal di kalangan perfilman Indonesia. Pembuka dari film Dylan yang bakal bikin kalian baper dengan scene-scene romance-nya ini bakal di rating 7,2 dan sequelnya yang juga meneruskan cerita menarik dari Dylan ini di rating 6,7 dan penutup manis dari film trilogi ini juga populer di Indonesia dengan rating 6,3 di IMDb. Lu gak bakal bisa berhasil dapetin Nara. Kalau gue berhasil dapetin Nara, lo keluarin 5 juta buat kita senang-senang gimana? After Meet You. After Meet You ini bakal ada dalam sebuah film romantis lagi dari salah satu aktris cantik berbakat Yoriko Angelin yang punya scene-scene baper dan juga cerita yang menarik. Menceritakan tentang seorang cowok terkeren dan tertampan di sekolahnya bernama Ari, bukan gua ya, yang ditantang taruhan oleh teman segengnya untuk bertaruh mencari pacar yang sudah pasti tidak tertarik sama popularitasnya si Ari ini. Sasaran empuk itu adalah seorang cewek introvert dan pintar bernama Ara yang jijik dengan kelakuan dari seorang cowok narsis seperti Ari. Akhirnya sekian lama Yoriko Angelin memerankan support role di dalam film-filmnya sebelumnya, kali ini bakal ada dalam sebuah main role-nya yang buat gue sendiri gila men, keren dan cute banget lah. Bukan cuma itu, ceritanya sendiri adalah salah satu sebuah romantis menarik dengan konflik yang gak biasa di dalam sebuah cerita film romantis Indonesia belakangan ini. Chemistry yang sangat klop dari Ari Irham dan Yoriko Angelin sendiri menambah esensi manis buat kalian nikmati dari scene per scene bapernya dan juga sangat cocok banget kalian tonton dengan pasangan kalian. After Meet You bakal menggunakan sebuah genre romantis baper yang gue rasa sangat bagus banget, apalagi dengan cerita yang menarik dari ranah film Indonesia sendiri dengan di rating 7,5 di IMDb. Kamu candid aku ya barusan? Tunggu dulu. Lagi sih? Kamu cantik. Di bawah umur. Di bawah umur ini masih dalam sebuah film romantis Indonesia lagi yang bakal 11-12 sama film Dua Garis Biru dengan bakal menyerempet masalah pada anak-anak remaja yang sering banget terjadi di dalam dunia nyata. Bercerita dari sosok seorang cowok yang suka bikin baper anak orang bernama Aryo yang telah jatuh cinta pada pandangan pertama dengan cewek cantik dari murid pindahan bernama Lana. Pesona dan kecantikannya dari si Lana sendiri langsung membuat Aryo yang dikenal badung dan pecicilan di sekolahnya menjadi salah tingkah di depannya. Suatu hari Aryo menyatakan perasaannya, akan tetapi karena suatu dan lain hal yang dialaminya, Lana pun tidak berani membalas perasaan dari Aryo tersebut. Seperti kelakuan Aryo kepada para cewek di perannya ini, filmnya sendiri bakal lebih bikin baper dari film-film romantis Indonesia yang lainnya. Ceritanya yang cukup gak bikin bosan, konfliknya memang cukup bikin pikiran kalian terbuka, serta peran yang sangat apik dari dua main role muda kita yaitu Angga Yunanda dan Yoriko Angelin yang memang menurut gua not bad lah, jadi pengganti dari Adisti Zara, Canda Zara. Jadi mungkin gak salah sih gua naruh film ini di posisi pertama dari film terbaik Yoriko Angelin yang memang rata-rata semua filmnya bagus-bagus kok. Good job buat Yoriko. Di bawah umur yang punya sebuah cerita menarik dengan scene-scene baper dan inspiratif dari para aktor dan aktris mudanya ini bakal di rating yang lumayan pada sebuah film romantis Indonesia sebesar 6,3 di IMDb. Oke, mungkin cuma segitu aja 5 film terbaik dari Yoriko Angelin yang bisa gue share kali ini. Well, jika kalian punya rekomendasi dengan tema yang seru untuk gue bawain di konten selanjutnya, komen aja di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe terus dan juga selalu support channel ini. Like videonya kalau kalian suka dengan list film terbaik dari artis cantik yang juga penyanyi dan model muda berbakat Yoriko Angelin ini. Share video ini ke teman-teman kalian yang suka dengan film seru, dan yang paling penting, kalau kalian belum pernah nonton film-film darinya, selesai nonton video ini, gue sarankan buat langsung nonton film-filmnya ya. Sekian dari gue Ri, see you in the next film.